Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah berteman dengan dosa. Dan ini Masya Allah luar biasa, bicara masalah tentang berteman dengan dosa ini kadang-kadang manusia nggak sadar. Udah Akrab jadi lagi ya? kebiasaan, Akrab lagi. akrab. Udah jadi kebiasaan Kalau nggak bisa teman dipisahin. itu berarti sudah menyatu ya. Menyatu. Karena Sohib. makin akrab, makin susah dipisahkan. Nah, itu yang bahaya. Nah, ini kita bahas satu persatu di Islam itu Indah di pagi hari ini. Sapa juga nih Apa tuh? jamaah yang baru bergabung Oh dari iya. Indonesia Tengah dan Timur. Assalamualaikum yang dari Indonesia Tengah dan Timur. Ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita nih buat Habib Muhammad bin Syahab. Wah, lengkap banget saya panggil namanya nih. Siap. Kalau istri kalau manggil begitu lagi ngambek gak Bib? Enggak ya Bib ya? Kurang tagihan. Kurang pembayarannya ada yang kurang. Iya, saya ingat kalau almarhumah biasa panggil saya Iya. panjang, berarti itu Lagi ngambek dia. ngambek. Ini bicara masalah tentang dosa nih Bib nih, mau nih Bib nih. Siap. Dosa itu kan kita tahu ada dosa besar ya, ada dosa kecil. Tapi ada nggak sih kita bicara masalah dosa ini, dosa yang benar-benar nggak akan diampuni oleh Allah. Nah, Iya. dan terus jenis-jenis dosa yang tidak bisa dihapuskan atau dosanya ini bisa nggak dijabarkan kira-kira apa aja penjabarannya Bib? Biar kita makin paham, biar kita nggak melakukan itu semuanya. Baik. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis riwayat Abu Daud. An-Nabi SAW beliau mengatakan al-dzulmu salasatun. Artinya dosa itu termasuk dari 3 kategori. Jadi dosa ini 3 kategori. Jadi ada az-zulmu la yaghfiruhullah, ada dosa seperti sedikit tadi sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Maulana. Jadi az-zulmu la yaghfiruhullah, ada kezaliman atau dosa tapi dosa ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada az-zulmu yaghfiruhullah, ada kezaliman dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada az-zulmu la yatrukuhu, dosa yang tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa semua perbedaan dari 3 ini? Riwayat daripada Anas bin Malik. Az-zulmu la yaghfiruhullah, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fasyirku. Jadi dosa yang mutlak. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka la zulmun azim, artinya dosa yang fatal. Jadi dosa pertama atau kategori yang pertama yaitu dosa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah. Artinya cuman kita terkadang juga kurang paham begini. Syirik memang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak syirik itu diampunkan? Mungkin kalau sebelum meninggal dunia bertaubat. Jadi orang mengatakan orang sudah syirik artinya sudah keluar misalnya dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Terus mutlak dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak juga. Iya, ini syirik ini suka samar-samar, Bib. Masalahnya kadang-kadang gini nih, kita aja temuin aja di jalanan nih mungkin nih, kita ngobrol ya. Lu pakai batu apaan tuh? Pakai batu cincin nih, bagus nih buat narik rezeki. Nih lu pakai deh nih ya. Kalau misalnya lu pakai ini nih rezeki insya Allah datangnya gampang. Ih, udah begitu pakai insya Allah lagi kan pakai. Nah, ini kan kadang-kadang kan kita jadi ke bawah takutnya gitu loh. Artinya syirik yang enggak cincin enggak. Bukannya Ustadz Maulana enak aja. nih terusin jangan nih. Terusin Bib. Artinya syirik yang memang mutlak ini syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasyirku, maka syirik ini la dzulmun azim. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka, sesungguhnya syirik ini adalah orang yang memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala, artinya dosa yang memang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan balasannya apa tadi? Balasannya innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kalau ditanya orang-orang syirik seperti itu kan tadi dikatakan balasannya apa? Syirik pertama syirik yang tidak diampunkan, atau dosa pertama dosa yang tidak diampuni adalah syirik kepada Allah. Lantas balasannya apa? Dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang innahu may yusyrik billah, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihil jannah, telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi dia. Alhamdulillah.
balasannya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana tempatnya kalau syurga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan fama'wahu jahannam, maka tempatnya jelas neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi naudzubillah min dalik itu syirik yang memang sudah tidak bisa lagi diampunkan oleh Allah kalau meninggal dunianya belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang kedua ada syirik yang dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzulmul ibad alladzi bainahu wa bainallah. Artinya dosa hamba antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal dia meninggalkan sholat, kemudian dia bertobat antara dia dengan Allah, kewajiban Allah dia tinggalkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terakhir, dosa la yatrukuhu, dosa yang memang tidak diabaikan oleh Allah, itu bagaimana? Antara manusia dengan manusia. Jadi sebelum kelar urusannya, maka Allah akan gantung itu permasalahannya. Jadi intinya kalau misalnya dosa sama Allah kita bisa taubatan nasuha gitu. Betul. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah dosa dengan manusia ini harus minta maaf sama orang yang bersangkutan. Betul. Baru Allah juga bisa ampunkan kan gitu. Jadi kalau nggak digantung, nah ini masalah hal-hal yang sepele nih sebenarnya. Udah paham, bisa diganti kedudukan. Jangan bisa, nauzubillah, astagfirullahaladzim, jangan begitu Bim. Jangan dong, bagi-bagi tugas nanti kita. Ini kita bicara masalah kelanjutannya nih. Kalau tadi kan kita ngebahas bicara masalah tentang dosa yang tidak diampunkan. Nah sekarang kita juga pengen tahu juga ciri-ciri dosa yang dihapuskan nih, atau mungkin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pengen tahu juga apa sih ciri-cirinya kalau seandainya juga dosa kita ini sudah dihapuskan atau sudah diampunkan nih. Ustaz Syam nih lanjutannya nih.